Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yanti Susanti, saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya ingin mempresentasikan mengenai COVID-19 selama kurang lebih 5 menit ke depan. Saya yakin kalian yang menonton video ini sudah mengetahui COVID-19. Betul, COVID-19 ini merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus. Kasus ini pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sebagai provinsi yang terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB pada tahun 2020, kemudian diganti namanya menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pada 13 Januari 2021, Presiden Jokowi telah menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara dan sekaligus menandai mulainya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Indonesia melarang penerbangan dari dan ke daratan Tiongkok sejak 5 Februari. Pemerintah juga berhenti memberikan visa dan visa kedatangan bagi warga Tiongkok. Orang-orang yang tinggal atau telah tinggal di daratan Tiongkok selama 14 hari dilarang untuk memasuki atau transit di Indonesia. Penduduk Indonesia tidak dianjurkan berpergian ke Tiongkok. Pada 6 Februari, pemerintah menerbitkan 5 protokol utama yang berkaitan dengan COVID-19. Protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area, institusi pendidikan, dan protokol area publik dan transportasi. Pada 14 Maret, pemerintah Indonesia menyatakan pandemi coronavirus ini sebagai bencana nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun anjlok sebab pandemi COVID-19 diperkirakan menuju tingkatan serupa kala krisis tahun 1998. Pada 21 Mei, pemerintah menyebutkan Indonesia sudah memasuki tahap kenormalan baru. Pemerintah menegaskan bahwa kenormalan baru ini tidak berarti kita untuk melanggar PSBB. Pada Juli 2020, pemerintah menganggap bahwa frasa kenormalan baru ini dianggap sebagai diksi yang salah. Untuk menggambarkan perubahan perilaku manusia pasca pandemi sebagai penggantinya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan frasa adaptasi kebiasaan baru, bahwa masyarakat akan berfokus pada kata normal, yang dapat dimaknai sebagai berkegiatan secara normal tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Di awal tahun 2020, akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Meskipun sekarang kita memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menekankan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri dan anak-anak. Untuk menjaga kesehatan kita bersama, saya punya solusinya. Saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk melakukan 3 kebiasaan baru. Yang pertama adalah memakai masker. Pakailah masker dengan benar. Bukan seperti ini, tidak menutupi mulut dan hidung. Bukan pula seperti ini, tidak menutupi mulut. Yang benar adalah pakailah masker dengan benar, menutupi mulut dan hidung. Yang kedua, mencuci tangan. Cucilah tangan di tempat yang benar, bukan di sini, bukan pula di sini. Apalagi di sini.
itu tidak benar. Yang ketiga, menjaga jarak, minimal 1 meter. Dengan 3M, kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Ayo terapkan 3M untuk menurunkan resiko penyebaran, sehingga Indonesia sehat dan sejahtera. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ingin mengingatkan untuk kalian semua yang menonton video ini agar selalu menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Sate taichan rasanya gurih, dimakan di kota Palu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.